quality time banget gitu, bener-bener bahagia, pokoknya bahagia banget. Ntar di mobil dia nyender sambil ngeliatin saya senyum, terus melihat jalanan yang luas gitu. Bisa ngaji, suka cerita gitu. Wah, hebat ya bunda. Kapan-kapan bunda kalau ada di mana apa itu ngaji aja bun. Ya tapi kan ini harus disesuaikan dengan tema acaranya. Terus tiba-tiba saya ngaji atau apa gitu. Nah makanya kemarin nggak tahu saya tiba-tiba pengen aja gitu persembahkan buat almarhum nih. Saya ngaji doain, nggak hanya sekedar membaca tapi kan di situ memaknainya, rasanya, semuanya. Makanya tadi saya nggak kuat pas tadi bapak udah bilang kalau nggak kuat udah nggak apa-apa bapak yang lanjutin. Saya bilang kuat karena masih panjang tadi, harusnya saya masih sampai 157 kalau masih 153 150 berapa Al-Baqarah gitu. Pas di innalillahi wa inna ilaihi rajiunnya itu saya udah aduh nggak kuat ini. Udah tadi saya kasih ke bapak saya. Oke. Artinya ya kemampuan atau apa ya bisa dibilang Kang Arin pintar dalam mengaji ini, Kang Epi tahu dan pernah mendengar juga saat bakal membaca Al-Quran gitu ya? Tahu kadang kalau misalnya lagi di apartemen gitu, lagi kita di rumah gitu, saya ngaji kan habis sholat gitu, sholat ngaji, mungkin dia denger atau apa gitu ya, saya suka aja, suka baca ayat-ayat apa gitu. Saya dengerin, oh ini bener nggak sih, ini kayak apa lantunannya, alunannya, ininya. Kadang suka nggak sadar dengerin sendiri, suara sendiri, oh iya ya enak ya, saya pinter ngaji ya. Kadang suka ngobrol sama diri sendiri gitu, cuman nggak tahu nih berdasarkan kuping saya. Kalau telinga orang-orang di sekitar mendengar itu, mereka responnya nggak tahu seperti apa ya, saya belum pernah nanya sih. Oke. Kang Arin di 40 hari mungkin Kyo gitu yang bisa dibilang ya udah lumayan beberapa minggu lah gitu. Nah di beberapa minggu ini mungkin Kyo atau Bang Arin udah sempat ditengokin sama Mama juga. Semalam saya mimpi mas, semalam saya mimpi Kyo, mimpi kita pergi dari tempat satu ke tempat yang lain, kita liburan lah pokoknya. Pinggiran itu kayak ada mungkin ke arah Jawa Barat kali ya, selama ini perjalanan di mana gitu. Dia duduk seperti biasa di samping, saya bawa mobil seperti biasa, Kyo di belakang gitu. Kita jalan-jalan liburan, ntar stop di mana gitu. Tapi dia cuma duduk senyum gitu, nggak ada suaranya, nggak ngomong, nggak berkomunikasi, tapi hanya tersenyum aja. Terus kita turun, jajan, beli makanan di tempat keramaian, tapi nggak ada yang gangguin dia. Itu perasaan di mimpi itu. Biasanya kan dia baru jalan sedikit udah minta foto atau ada aja yang bikin ngeganggu gitu. Kalau lagi makan apa, lagi mau kemana gitu, pokoknya nggak bisa anteng gitu. Nah di mimpi itu dia kayak lurus aja gitu mas, kayak nggak ada halangan, nggak ada yang mengganggu gitu. Kayak liburan kita tuh benar-benar quality time banget gitu, bener-bener bahagia, pokoknya bahagia banget. Ntar di mobil dia nyender sambil ngeliatin saya senyum, terus melihat jalanan yang luas gitu. Saya juga happy. Makanya pas bangun tuh nggak tahu, mungkin efek dari mimpi atau apa tuh, kayak senyum gitu, senyum sendiri gitu. Beda dengan yang ketika hari keberapa dia datang yang saya kaget, saya nangis gitu, beda. Makin kesini tuh apakah ini saya memang sudah mulai ikhlas gitu atau bagaimana, saya nggak ngerti kan. Jadi ya tadi malam saya mimpi ketemu beneran, kayak dia masih ada. Pas bangun senyum, mikirin oh iya ya tapi kan udah nggak ada. Itu ngobatin rasa rindu dong maksudnya Bang Arin ya? Ngobatin banget mas, ngobatin banget rasa rindu. Kadang ngeliatin foto gitu, ternyata udah nggak ada. Oke, kalau Kyo sendiri gimana Kyo? Sempat Kyo selama ditinggal Papi sendiri sampai 40 hari ini? Kayaknya pernah masuk mimpi kemarin. Oh kemarin?
cuman lupa. Eh, emang susah kalau nginget mimpi. Iya, betul. Tapi biasanya kalau aku kan sekarang tidurnya selalu malam terus, karena kalau aku tidur buat tidur gitu, siap-siap tidur, merem nggak bisa, bakal kepikiran terus. Jadinya aku tidur tuh kalau ngantuk, jadi bener-bener nggak ada yang dipikirin lagi. Kalau misalnya aku tidur di jam yang sesuai, nggak bisa, soalnya kepikiran terus. Malah kalau misalnya kepikiran terus makin nggak bisa tidur. Jadi apa ya, pernah kalau yang aku ingat, papi baru pulang syuting, ini kayaknya mimpi ya, papi baru pulang syuting, terus kebelet ke toilet, terus itu nggak tahu toilet mana, cuman kayaknya di kayak pom bensin gitu deh. Nah udah sampai itu doang ingetnya. Aku sama. Apa? Enggak juga, berapa hari sebelumnya mimpi juga, tapi nggak tahu di rumah, di apartemen ini atau di apartemen yang sana. Bunda tuh terus mandi ceritanya, terus papi dateng, dia dateng pakai jaket, pakai ini, lucu sih. Udah ntar dulu, udah mandi, masuk ke kamar mandi lagi, tarik sama dia. Udah sampai situ aja gitu. Terus hampir ngomong ya. Iya, tahu. Ini saya baru tahu Bunda. Iya. Oke. Terus gimana Gio, maksudnya di 40 hari ini Gio sendiri udah mulai, bukan terbiasa lah kalau dibilang terbiasa, tapi kayak namanya sosok figur seorang papi sendiri kan nggak bisa dirayu gitu ya. Dan Gio sendiri biasanya kalau kangen sama papi itu gimana gitu? Kalau kangen sama papi kadang buka galeri, nyari foto-foto papi yang ada di galeri, walaupun cuma dikit foto papi di galeriku. Soalnya kalau di galeri kan emang yang aku ambil momen itu. Kalau di Instagram kan mungkin aku nggak ada di sana. Jadi kalau misalnya aku buka foto papi satu, oh ini waktu itu kita lagi ke Bandung. Oh terus sorenya kalau nggak salah kita ketemu sama siapa gitu. Banyak lah, walaupun fotonya dikit tapi banyak memorinya. Oke. Tapi kayak sendiri mungkin udah mulai nge-planning nggak, maksudnya ya sepeninggal papi sendiri udah mulai punya rencana ke depan nih, bahwa mungkin ya Gio akan meneruskan ya karir papi lah maksudnya gitu, karena kan bagaimanapun Gio juga kompeten di bidang itu gitu. Ya aku pasti harus sekolah dulu, soalnya kan buat nanti kuliah mau kuliah di IKJ dulu kan. Jadi kalau misalnya main film atau apa, kalau ya sejalannya aja, nggak yang fokus banget. Terus mempersiapkan sambil dijalanin. Misal kalau misalnya nggak main film, mungkin aku bikin film. Ya kalau nggak main film, aku yang bikin film. Terus ya dari itu belajar aja sih, walaupun bikin film tapi yang main bukan papi ya, ya nggak apa-apa sih. Yang penting berkarya gitu ya. Yang penting berkarya. Oke. Karin, ini mungkin sedikit terlepas dari acara 40 hari ini yang lumayan agak ramai ini kan, bahwa cintanya Mbak Karin ini luar biasa yang kita tahu gitu terhadap almarhum gitu. Cinta sejati, cinta abadi gitu, yang memang nggak bisa dipisahkan bahkan itu. Artinya saking itu mungkin publik juga banyak yang terkejut dan salut kepada Mbak Karin yang hampir setiap hari selalu berkunjung, selalu mendoakan almarhum gitu, siang malam, bahkan mungkin yang belakangan ini selalu malam datang gitu. Dan itu kayaknya nggak semua orang bisa melakukan hal itu gitu. Nah ini seperti apa sih Mbak Karin, mungkin Mbak Karin melakukan ini semua gitu untuk almarhum gitu? Apa ya, mengalir aja sih Mas. Saya nggak tahu ya, maksudnya nggak semua melakukan hal seperti saya itu karena memang dia kehilangan, entah itu dari
keluarga public figure atau orang biasa Iya. misalnya, kan kita nggak tahu apakah mereka melakukan hal yang sama seperti saya, tapi mereka bedanya tidak ada videonya, tidak ada dokumentasinya gitu. Kalau untuk saya sendiri, saya masih merasa nyaman sampai hari ini, kayak obat penenang saya gitu Iya. Mas. Jadi kalau saya udah gelisah, aduh saya kangen banget gitu, Harus jarang gitu ya. harus datang ke sini. Audio Jungle.